Oke guys, balik lagi di channel YouTube gue bersama gue Reza. Kali ini gue akan bahas tentang penghasilan orang pribadi yang tidak termasuk objek pajak sebagaimana terdapat di pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh. Nah, ini khusus uh, untuk penghasilan orang pribadi ya guys. Jadi kalau teman-teman mau tahu selain yang penghasilan orang pribadi apa saja yang tidak dikenakan PPh, bisa merujuk ke pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh. Dan bagi teman-teman yang dari PKN-STAN, terutama mahasiswa gue di kelas 438 dan 445, wajib juga merujuk ke pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh untuk melihat penghasilan apa saja yang tidak dikenakan pajak atau tidak termasuk objek pajak. Nah, ini gambar ini gue ambil dari lampiran SPT guys. Untuk 1770 ada di lampiran 3, sedangkan untuk 1770S ada di lampiran 1. Nah, ini adalah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Oke guys, kita masuk ke yang pertama, yaitu bantuan sumbangan hibah. Ini kita jelaskan di sini. Ini termasuk zakat dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. Ya, jadi kalau misalnya ada orang menerima zakat, dia tidak dikenakan pajak, guys. Nah, tetapi yang perlu teman-teman ketahui adalah bantuan sumbangan hibah ini, ya, itu dia harus diterima oleh siapa? Yang pertama adalah keluarga sedara dalam garis keturunan lurus 1 derajat. Keturunan lurus 1 derajat. Ya. Kemudian atau diterima oleh OP yang menjalankan usaha mikro dan kecil. Nah, jadi bantuan sumbangan hibah ini harus diterima oleh dua ini guys. Dan ini ada syaratnya lagi. Syaratnya ya, itu tidak boleh ada hubungan ya. Syaratnya adalah tidak boleh ya, antara yang memberi dan menerima itu tidak boleh ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, maupun penguasaan. Nah, kenapa guys diatur seperti ini? Karena ketika misalnya tidak diatur seperti ini, bisa jadi nanti ada orang yang atau badan misalnya membayarkan kepada orang pribadinya, kepada seorang pribadi yang sebenarnya berkaitan dengan jual beli sebenarnya, tetapi dia bilang ini adalah hibah misalnya, ya, atau sumbangan. Nah, untuk menghindari seperti itu dipersyaratkan bahwa hibah yang tidak dikenakan, yang tidak termasuk objek pajak itu adalah hibah yang tidak ada hubungan usaha di situ, tidak ada hubungan pekerjaan, ya. Seperti itu guys. Jadi ini untuk menghindari adanya tax evasion berkaitan dengan peraturan ini. Ini yang pertama adalah bantuan sumbangan dan hibah. Kemudian selanjutnya adalah warisan. Warisan. Nah, warisan juga sama guys. Ya. Warisan ini juga dia warisan secara umum ya, sesuai dengan yang ada di peraturan hukum perdata kita guys, atau hukum agama ya. Warisan jadi orang yang mendapatkan waris dia tidak dikenakan PPh seperti itu. Selanjutnya adalah berkaitan dengan bagian laba ya. Bagian laba anggota perseroan komanditer tidak atas saham, CV ya. Ini CV
persekutuan perkumpulan firma kongsi. Nah, jadi kan kalau misalnya PT guys itu ngebagi dividen kepada orang pribadi, ini kan dikenakan PPh final nih 10% gitu ya. Nah, sedangkan kalau CV firma kongsi persekutuan perkumpulan dia membagikan laba ya, bagi laba ke orang pribadinya ya, laba dibagi ya, jadi hasil usahanya mereka kemudian dibagi-bagi labanya. Nah, ini dia tidak dikenakan PPh guys ya, tidak dikenakan PPh karena kenapa? Ini sebetulnya salah satu dari prinsip business entity concept. Kalau misalnya di akuntansi kan, kalau di akuntansi disebut business entity concept adalah kalau perusahaannya itu dalam bentuk PT ya. Tetapi kalau CV firma kongsi perkumpulan ya, sebagaimana yang pernah kita belajar juga di materi tentang persekutuan, bahwa OP ini bertanggung jawab sampai harta pribadinya berkaitan dengan perusahaan. Sedangkan kalau misalnya terkait dengan PT, OP itu hanya bertanggung jawab terhadap perusahaan itu sebesar saham yang dia miliki saja, kan seperti itu. Nah, sehingga dengan adanya konsep seperti itu, ketika PT itu ngebagi dividen kepada orang pribadi, nah karena memang ini adalah suatu entitas yang terpisah, maka OP ini dianggap menerima penghasilan ya, meskipun dikenakan PPh final 10%. Nah, tetapi kalau misalnya OP ya menerima laba dari CV firma kongsi perkumpulan, karena tadi CV firma kongsi perkumpulan ini dianggap adalah suatu kesatuan yang tidak terpisah dari orang pribadinya, maka dianggap pembagian laba ini bukan penghasilan bagi orang pribadi. Seperti itu guys penjelasannya. Kemudian yang selanjutnya adalah berkaitan dengan klaim asuransi. Asuransi kesehatan, kecelakaan jiwa, dwiguna, dan beasiswa. Nah, ini perlu teman-teman semua ingat guys, bahwa klaim asuransi ini hanya klaim asuransi ini saja guys. Jadi klaim asuransinya hanya asuransi kesehatan, kecelakaan jiwa, dwiguna, dan beasiswa. Jadi bukan asuransi yang lainnya. Ya, jadi jika ada misalnya asuransi yang investasi, misalnya asuransi investasi atau asuransi apapun yang selain asuransi kesehatan, kecelakaan jiwa, dwiguna, dan beasiswa ini, maka dia tetap harus dikenakan PPh. Ya, jadi hanya asuransi kesehatan, kecelakaan jiwa, dwiguna, dan beasiswa saja yang asuransi beasiswa saja yang dia tidak dikenakan PPh. Seperti itu guys. Selanjutnya beasiswa. Oke, beasiswanya ini beasiswa dalam negeri. Nah, beasiswa ini dia ada persyaratannya juga ya. Jadi beasiswa dalam negeri ini adalah beasiswa yang dia pemberi beasiswanya itu bukan tidak ada hubungan istimewa dengan si penerima beasiswa ya. Nah, hubungan istimewa itu seperti apa guys? Seperti misalnya ada hanya hubungan keluarga, saudara, semenda. Jadi beasiswanya adalah beasiswa yang murni dari pihak ketiga kepada orang yang menerima beasiswa, seperti itu. Nah, contohnya gimana? Contohnya oke, gini. Kita contoh ya misalnya. Misalnya di sini ada PTA. Ya. Dia memberikan beasiswa kepada Tuan A. Nah, misalnya beasiswanya ini ternyata ya. Tuan A ini ternyata bapaknya ya, atau si A lah, A ini misalnya masih mahasiswa. Jadi diberikan beasiswa dari si PTA.
Ternyata A ini adalah anaknya dari tuan B. Nah, yang ternyata tuan B ini anaknya. Tuan B ternyata adalah pemegang saham dari PTA. Nah, atas beasiswa yang diterima oleh si A, yang dia statusnya mahasiswa ini dia tetap menjadi objek pajak. Kenapa guys? Karena ada hubungan istimewa antara si PTA dengan si A, si anaknya. Seperti itu. Ya, jadi beasiswa yang dia bukan objek pajak adalah yang benar-benar berasal dari misalnya PTA kepada ya siapa? Misalnya si C yang ini dia benar-benar pihak ketiga. Nah, ini baru dia non objek pajak. Seperti itu. Ya. Jadi kalau ada hubungan seperti ini, seperti misalnya ataupun misalnya gini, tuan A ternyata bukan pemegang saham lah. Misalnya dia adalah direktur dari PTA, sama tetap. Ya, karena ada hubungan direksi, ya hubungan kepengurusan antara tuan B dengan PTA, maka beasiswa yang diterima oleh si A ini menjadi objek pajak. Seperti itu. Ya. Itu untuk yang beasiswa dalam negeri. Nah, kemudian yang terakhir yang nomor 6, penghasilan lain yang tidak termasuk objek pajak. Itu ada apa aja, guys? Yang pertama adalah natura. Ya, natura, guys. Natura atau tambahan kenikmatan. Atau kenikmatan ya. Yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi berkaitan dengan pekerjaan atau jasa yang dia berikan. Nah, ketika ada natura kenikmatan ya yang diberikan oleh baik wajib pajak maupun pemerintah kepada orang pribadi, gitu ya, kepada orang pribadi, maka ini natura ini menjadi non objek pajak. Kecuali apabila natura tersebut ya atau kenikmatan tersebut diberikan oleh satu, bukan WP, bukan wajib pajak. 2, WP yang semata-mata dikenakan PPh final. Nah, WP apa aja sih yang semata-mata dikenakan PPh final? Ada satu, ini WP yang dikenakan PP23 yang perhitungan pajaknya menggunakan PP23, atau WP yang bergerak di bidang konstruksi. Ya, atau WP-WP lainnya yang memang dia dikenakan PPh final. Ya. Kan kalau jasa konstruksi kan penghasilannya dikenakan PPh final, guys. Jadi dia kalau misalnya perusahaan-perusahaan ini memberikan natura kepada pegawainya, maka dia tetap menjadi objek pajak bagi si pegawai. Dan yang ketiga adalah WP yang dikenakan PPh dengan perhitungan penghasilan netonya menggunakan dim profit atau PPh pasal 15. Ya. Perusahaan apa aja itu? Ada perusahaan pelayaran dalam negeri, penerbangan dalam negeri, kantor perwakilan dagang asing. Nah, ini bisa dibaca di materi yang pernah gue sampaikan di PPh Potput, yaitu PPh pasal 15. Kalian bisa baca ke situ semua, guys. Nah, jadi kalau misalnya perusahaan-perusahaan 3 ini ya itu memberikan natura kepada pegawainya, ya, dia memberikan natura kepada si pegawai, maka ini dia menjadi objek pajak. Ya, dikenakan PPh ya pasal 4 ayat 1, maksudnya menjadi objek pajak. Ya. Yang bersifat non final. Gitu. Selanjutnya, termasuk juga ada penghasilan lain yang tidak termasuk objek pajak adalah berkaitan dengan bantuan, ya, bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh BPJS kepada wajib pajak tertentu. Ya, BPJS, guys. BPJS ini
bisa BPJS kesehatan, ya, bisa BPJS ketenagakerjaan, bisa Taspen, ya kalau pensiunan PNS, bisa Asabri kalau pensiunan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, bisa juga badan hukum lainnya yang penyelenggara jaminan sosial. Nah, kemudian diberikan kepada wajib pajak tertentu. Siapa aja wajib pajak tertentunya? Wajib pajak tertentunya ada wajib pajak yang tidak mampu atau di bawah garis kemiskinan, kemudian atau wajib pajak yang mengalami bencana alam, atau juga wajib pajak yang tertimpa masalah atau misalnya contohnya kecelakaan. Atau kalau saat ini mungkin seperti yang sedang terjadi saat ini, ketika ada orang yang terkena virus corona dan kemudian dia mendapatkan bantuan, ya baik dari badan-badan hukum berupa BPJS, Taspen, Asabri dan badan hukum lainnya termasuk pemerintah, ya terkait dengan pengobatannya. Nah, itu juga termasuk bantuan yang tidak termasuk penghasilan atau tidak menjadi objek pajak. Oke, kira-kira itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube gue. Dan kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat, bisa di-share di sosial media yang kalian miliki. Guys, terima kasih. Bye-bye.